Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Sahabat yang beriman, mari kita lanjutkan bedah buku kita. Untuk yang episode kedua, bedah buku Obor Harapan, mengungkap 7 rahasia agar harapan tetap menyala. Ada kisah nyata yang hari ini mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Seorang ustadz yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, usahanya bangkrut, artinya ada ujian dari Allah, anaknya nggak bisa sekolah, rumah hampir disita, lalu ustadz tadi melakukan ikhtiar sesuai dengan ilmu yang didapat ketika ustadz masih kecil. Maka orang tuanya sering mengajarkan suruh nyambung silaturahim, sering minta nasihat kepada orang-orang soleh. Maka sang ustadz ini pun berangkat dari pesantren satu ke pesantren lain, ulama satu ke ulama lain, dan sampailah di sebuah pesantren di Jawa Barat. Ustadz ini silaturahim kepada seorang kiai yang qadarullah kiainya di situ banyak tamu. Jadi dia ngantri, nah persis di depan sang ustadz ini ada seorang tamu juga yang sedang minta kepada Pak Kiai doa lah, kurang lebih begitu. Dia menceritakan tamu yang datang ini didengar oleh ustadz itu adalah dari Surabaya. Dia cerita kepada Pak Kiai yang di Jawa Barat itu bahwa dia minta doanya dan minta tahu apa salahnya. Kenapa saya membangun masjid plus pesantren sudah 5 tahun nggak selesai-selesai. Lalu Pak Kiai bertanya kepada tamu yang dari Surabaya tadi, apa yang kamu lakukan? Tamu tadi menyampaikan, saya sudah membuat proposal kemana-mana, dari kepada instansi, swasta, orang-orang kaya. Kalau ditumpuk Pak Kiai, kata tamunya tadi yang dari Surabaya, proposal saya kalau ditumpuk 1 meter lebih, bayangin aja kayak apa banyaknya. Lalu salah saya di mana? Nah, kalimah yang saya sampaikan tadi adalah kalimah Pak Kiai tadi kepada tamunya. Kesalahan manusia adalah menaruh harapannya kepada manusia bukan kepada Allah. Jadi salahnya kurang lebih, tidak mutlak. Salah satunya sampean terlalu berharap kepada makhluk dengan tidak disadari. Jadi begitu mau bikin proposal kan yang diharap, oh dia kaya pasti ngasih, oh ini instansi besar pasti ngasih. Dia lupa bahwa yang menggerakkan dia bisa mengasih Allah. Jadi kurang lebih itu, tetapi betul juga mungkin tidak disadari oleh tamu yang dari Surabaya tadi. Akhirnya mengatakan, betul pakai ini mungkin yang membuat kami justru semakin jauh pertolongan dari Allah. Intinya jangan pernah berharap kepada makhluk, jangan berharap kepada manusia, tapi harapan kita Allah. Kita mau datangin manusia, niatnya apa? Ini wasilah, yang ngasih Allah. Jadi ikhtiarnya ikhtiar imani. Lalu apa yang menarik yang kita bisa petik pelajaran siang hari ini dan semoga teman-teman bisa mengamalkan, Pak Kiai lalu menceritakan tentang kisah Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang ditegur oleh kakeknya Rasulullah dalam mimpi. Nanti bisa dilihat di buku ini kisahnya Ali secara detail. Kalau sekarang saya sampaikan globalnya saja karena waktu, bahwa Ali anaknya Hasan bin Ali bin Abi Thalib bekerja waktu itu di pemerintahan Muawiyah. Nah, pemerintahan Muawiyah itu lagi diuji ekonominya, krisis lah kalau bahasa sekarang, sehingga sehingga Hasan tidak digaji oleh Muawiyah. Karena Hasan juga tidak terlalu kaya, butuh juga dong untuk pembiayaan ekonomi rumah tangganya. Maka Hasan hampir saja menulis surat kepada Muawiyah dengan harapan setelah dikirim surat, Muawiyah kirim gajinya. Tapi qadarullah tangannya seperti tertahan, padahal dia sudah nyuruh pembantunya untuk membuat surat. Lalu Hasan tidur. Malam itu didatangin oleh Rasulullah. Terjadi dialog setelah ditanya, ini mimpi ya, mimpinya Hasan. Ini diambil dari beberapa referensi, nanti teman-teman bisa ngelihat ya di buku Obor Harapan ini.
Nah, apa yang menarik, ada dialog. Dalam mimpi ini ditanya, oh, apa kabar Hasan, cucuku? Dia sampaikan baik-baik, apa yang terjadi dengan dirimu sekarang. Dia menceritakan bahwa saya terjadi di pemerintahan Muawiyah krisis yang membuat saya tidak digaji. Lalu apa yang kamu lakukan? Hampir saja saya menulis surat, tapi tidak jadi dilakukan. Lalu yang menarik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu doa dalam mimpi tadi. Doanya Bapak rekan-rekan sekalian bisa lihat di layar. Allahumma qdhif fi qalbi roja'aka waqta rojai amman siwak hatta la arju ahadan ghairuka. Ini ila akhiri doa ya, panjang, dan biar bisa diamalkan mungkin kita baca terjemahannya, nanti bisa dilihat lagi di layar ini, bisa diambil Arabnya. Kita coba terjemahannya. Kalau dilihat di layar ya, teman-teman bisa lihat bersama-sama. Doa ini dari Nabi untuk Hasan. Coba amalkan doa ini. Ya Allah, tanamkanlah dalam dadaku harapan untukmu dan putuslah harapanku kepada selainmu hingga tidak saya gantungkan harapanku kepada selainmu. Ya Allah, tanamkanlah dalam dadaku yang saya tidak kuat melakukannya dan saya tidak dapat menanggungnya, dan keinginan yang saya tidak sampai kepadanya, dan belum pernah terlontar dalam lidahku apa yang kau berikan kepada orang-orang yang terdahulu dan belakangan dari keyakinan, maka berikanlah itu kepadaku, wahai Rabb semesta alam. Coba kita lihat, petik saja yang depan, itu luar biasa menurut saya, dan mungkin kita boleh mengamalkan di samping doa-doa yang sudah ada. Ya Allah, tanamkanlah dalam dadaku harapan untukmu dan putuslah harapanku kepada selainmu hingga tidak saya gantungkan harapanku kepada selainmu. Inti kata, tidak ada yang kita harap kecuali harapan kepada Allah. Dan menariknya adalah ketika yang tamu dari Surabaya tadi sudah menerima doa tadi, lalu giliran Ustadz yang saya ceritakan tadi, ada seorang Ustadz sampai kepada Kiai tadi, kemudian menyampaikan permasalahannya dalam kondisi yang tidak, versi yang berbeda, lagi diuji ekonominya, usahanya ini, lalu tidak banyak kata, Ustadz tadi pun mengatakan, Pak Kiai, boleh nggak saya mengamalkan doa yang sama, lalu diambil. Nah, nanti di pertemuan yang kedua kita akan cerita Ustadz ini kemudian mengamalkan doa tadi, kemudian Allah dengan izinnya ya diberi sesuatu yang luar biasa. Nah, kali ini setelah kita dapat doa dari Hasan, ya mari kita amalkan dengan harapan karena Allah Ta'ala. Lalu kita harus tahu mutu atau mukjizat sebuah doa. Dan kita sering berdoa, tapi doanya nggak ngefek. Kenapa gitu? Ternyata mutu sebuah doa bukan saja kalimatnya atau asal usulnya atau riwayatnya, melainkan yang terpenting keadaan hati kita. Jadi mutu atau kemujizatan doa akan hebat, semakin hebat kalau keadaan hati kita semakin bagus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan bahwa berdoa itu harus dengan hati yang seyakin-yakinnya. Jadi rumus pertama sebuah kemujizatan doa bukan pada redaksinya, oh ini dari siapa, itu perlu tahu lah agar kita tambah semangat. Tapi yang terpenting kekuatan atau mukjizat doa biar hebat, luar biasa adalah keyakinannya kepada Allah. Semakin yakin kepada Allah, semakin doa itu menjadi powerful. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mendikte Allah dan dilarang putus asa, lalu kemudian meninggalkan doa atau meremehkan. Banyak orang sudah bagus doanya, sudah bagus banget yang disampaikan. Banyak keperluan, diminta semua. Tapi begitu udah nyampaikan, besok nggak berdoa, dalam hatinya muncul, tapi mungkinlah dikabulkan, ini terlalu berat permintaan saya misalkan. Berarti apa? Orang tadi telah membatalkan doanya sendiri. Jadi yang harus dibangun adalah keyakinan. Bayangkan tadi kalau kita menyampaikan, ya Allah tanamkanlah dalam dadaku harapan untukmu, ya Allah putus harapanku kepada selain. Yakin, saya tidak pernah berharap kepada
selainmu dan dipraktekkan, insya Allah itu akan menjadi sebuah kekuatan doa yang luar biasa. Rasul SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Lihat di layar. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilillah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan. Ya, ketahuilah bahwa sungguh Allah tidak akan mengabulkan doa yang keluar dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Hurairah. Jadi dari hadis ini Rasul SAW menyuruh kepada kita berdoa dalam keadaan yang seyakin-yakinnya. Dampak dari doa yang tidak yakin, maka doa kita tertolak. Nah, dari pelajaran doa Hasan di atas, kita akan berusaha untuk apa? Menata hati dan pikiran kita sekarang setelah tahu bahwa ada doa yang begitu hebat, terus doa harus dipanjatkan dalam keadaan yakin, tidak boleh mendikte Allah dan tidak boleh ragu, maka doa Hasan di atas mengajarkan kita untuk menata hati dan pikiran bahwa Allah pusat konsentrasi harapan kita. Jadi kita yang perlu dilatih dari hari ke hari adalah bagaimana yang selama ini kita sering berharap kepada selain Allah, sadar tidak sadar, mulai bergeser, melatih diri bagaimana Allah menjadi pusat konsentrasi harapan kita sekarang. Konsentrasi harapan kita jangan sampai hanya pada sebab-sebab usaha, janji, dan kontrak dengan manusia dan fungsi benda-benda yang lain. Kita sering karena sibuknya ikhtiar, lalu ikhtiar kita menjadi berhala kecil. Saking semangatnya bekerja, dia mengatakan kalau saya nggak kerja ya nggak makan gitu. Dia udah memindahkan berhala bekerja, termasuk apa? Upaya-upaya kita yang lain. Karena itu harus hati-hati di sini. Ikhtiar tetap kita lakukan, tapi harapan kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui apa? Biar gampang. Melalui memanjatkan doa. Nah, inti dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika kita memutus harapan kepada selain Allah, maka akan banyak keajaiban hidup yang mendatangin kita. Saya ulangi lagi, ketika kita berani memutus harapan kepada selain Allah, insya Allah pasti akan datang banyak keajaiban hidup yang menghampiri kita. Jadi keajaiban hidup itu dalam tanda petik banyak sekali datang kepada kita disebut apa? Karena kita telah memutus harapan kepada selain Allah. Sebaliknya, begitu kita menaruh harapan kepada selain Allah, maka akan banyak kesulitan dan kekecewaan yang mendatangin kita sehingga obor harapan kita dalam jiwa padam. Jadi kalau kita perhatikan mereka-mereka yang hilang harapan sehingga bunuh diri karena satu, harapan mereka bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Karena harapan kepada selain Allah, maka obor harapan dalam jiwa mati, sehingga ketika dia mati maka dia akan putus harapan dan akhirnya bunuh diri, baik bunuh diri secara hakiki, secara sungguh-sungguh maupun secara makna. Karena itu saya mengajak diri saya dan rekan-rekan sekalian, mari kita melatih diri untuk senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah dengan berikhtiar mengikuti doa yang Rasul sampaikan kepada Hasan tadi, dan dalam riwayat nanti Bapak rekan-rekan sekalian bisa baca di buku Obor Harapan ini. Hanya beberapa pekan dari doa dipanjatkan tadi, Muawiyah mengirim jumlah uang yang sangat banyak kepada Hasan. Nanti dibaca aja di bukunya. Nah, kepada teman-teman, mari kita panjatkan sekali lagi doa, ya Allah, tanamkanlah dalam dadaku harapan untukmu dan putuslah harapanku kepada selainmu. Minimal itu syukur bisa sampai selesai. Kepada teman-teman yang barangkali ingin memiliki buku dan membaca lebih lengkap, bisa lihat, bisa kontak di layar ya buku itu, dan juga buku-buku karangan Rahmat Abu Bakar yang lain ada 5 buku. Jadi silakan saja dikontak, yang mudah-mudahan bisa menjadi asbab hidayah, bisa menambah ilmu yang bermanfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.